anakku. Alah 3 hari demam tidak turun-turun. Dek aku yang udah. Dek Nur, Tidak tahu Doda, kajang itu. bapak bisa berikonya Nur. Tidak tahu dah. Kamu tadi sore Nur. Bapak dian saja malah Nur. Mana dan tahu dah. Dek Nur lah. Itu balik ke Nur. Tidak tahu dong. Kamu masuk aja Nur. Sadar Dion. Kamu masuk aja kalau kayak Nur. Dek alam kau yo. Tak sapu limang kau tadi. Bah, yang kenapanya anakmu ini udah? Tak tahu lah saya Tante Mona itu. Demam tante. Sudah 3 hari tidak turun-turun. Kejang sekarang. Coba ku tengok dulu. Tapi kalau ku tengok, kayak ada begu-begunya ini anakmu ini. Terus gimana ini Tante? Kalau gitu, sebentar ya udah. Biar ku panggil dulu. Ada orang pintar di sini. Mbah Joko namanya. Iya. Mau kan udah? Boleh Tante. Mbah Joko. Tenang. Tak delo dhisik. Apa lo kata Pak Jago Nur? Iki odo setan iki. Terawang dulu. Ah, kata Pak Jago. Iki ada setan iki. Iki lo setan nih. Iki Setannya apa mbah? Laki-laki atau perempuan? laki-laki iki. Terus gimana Banyu dhisik, terus banyu dhisik. Iya mbak. Iki lo setan nih. Ya Allah Pak Jago. Cepat. Siram dulu. Bapak tuh siram awak Nur. Saya Pak Lek, saya. Tenang Yang Pak penting Lek. sembuh anak awak. Mbah, Iya. boleh lah aku tahu. Kira-kira ganteng nggak ini begu yang ada di anak si Uda ini? Ganteng tenan iki. Wah, Ganteng. serius mbak? Serius. Kalau gitu, boleh lah aku kirim salam ya. Bisa, wani piro. Bisa lah itu nanti kita bicarakan. Oke. Nih, bapak makin kajang anak awak Nur. Tenang iki jempolnya iki. Jempolnya iki. Sik. Nih, alam ah. Anak dia makin kajang dengan garawang. Baik kasih tuh. Mbak, ayo mbak, ayo. Kejadian ini sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Mau tahu bagaimana cara penanganannya? Yuk, saksikan video berikut. Oke, jadi kejadian yang terjadi dari drama singkat tadi itu sudah membuktikan bahwa selama ini apabila seorang anak mengalami demam tinggi dan kemudian terjadi kejang-kejang, seringkali terjadi di lingkungan itu kondisi sangat panik sekali. Nah, apakah kondisi panik tersebut benar-benar dapat membantu penyelesaian dari masalah tersebut? Tentu tidak. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai kejang demam, terutama bagaimana cara menghadapi apabila drama seperti yang tadi itu terjadi sebenar-benarnya. Bersama saya, Dr. Ari Kurniasi, spesialis anak, kita akan membahas secara singkat mengenai kejadian dari kejang demam tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kejang demam adalah kejang yang terjadi ketika berada dalam kondisi demam dengan penyebab ekstrakranial, di mana suhu pada saat terjadi kejang demam bisa berada di atas dari 38 derajat Celcius. Nah, dari makna ini terkandung bahwa kondisi kejang bisa terjadi jika seorang anak mengalami demam tinggi ya di atas 38 derajat yang disebabkan karena sebab-sebab ekstrakranial. Nah, ekstrakranial itu apa? Ekstrakranial itu adalah kondisi penyakit infeksi yang terjadi bukan karena penyebab dari dalam otaknya. Misal,
Kalau kondisi di dalam otak itu seperti infeksi susunan saraf pusat ya, seperti ensefalitis, meningitis, meningoencephalitis, atau mungkin bisa juga disebabkan karena abses otak. Nah, penyakit-penyakit infeksi yang berada di dalam otak tersebut kita sebut dengan infeksi intrakranial. Nah, kalau terjadi kejang karena demam dari infeksi-infeksi susunan saraf pusat tersebut ini tadi, itu tidak masuk dalam kategori kejang demam. Tetapi yang masuk dalam kategori kejang demam adalah ketika seorang anak mengalami kejang dengan kondisi demam tinggi, di mana demam tersebut terjadi karena penyebab seperti misalnya infeksi saluran pernafasan akut ya, tonsilofaringitis misalnya, atau mungkin otitis ya, infeksi telinga misalnya, atau mungkin karena penyakit seperti demam berdarah misalnya, campak ya. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang pada akhirnya bisa menyebabkan demam tinggi pada anak-anak tertentu yang memiliki riwayat secara garis keturunan, memang memiliki ada riwayat orang tua yang kejang atau mungkin saudara kandung yang kejang. Nah, lebih sensitif untuk bisa terjadi yang namanya kejang demam. Oke, apakah semua anak yang mengalami demam pasti akan mengalami kejang? Oke, ternyata tidak. Tidak semua anak yang mengalami demam akan mengalami kejang. Bahkan ada kalanya anak dengan kondisi demam tinggi, bahkan bisa sampai mencapai 40 derajat pun tidak sampai menyebabkan kejang. Nah, seperti yang tadi sudah saya paparkan bahwa ketika ada seorang anak yang lahir dari garis keturunan, misal ibu atau bapaknya atau mungkin saudara kandungnya yang memang pernah mengalami kejang demam. Nah, hal ini membuktikan bahwa pada sel-sel otaknya itu memiliki kecenderungan untuk memiliki ambang rangsang kejang yang rendah. Artinya apa? Ketika seorang anak dengan tidak memiliki riwayat garis keturunan yang mengalami kejang demam, maka ambang rangsang kejangnya itu berada di level yang normal. Artinya ketika ada demam tinggi pun itu tidak sampai memicu terjadi yang namanya kejang. Tetapi pada anak-anak yang memiliki riwayat orang tua yang kejang, maka sel-sel otaknya itu memiliki ambang rangsang kejang yang rendah, sehingga dengan peningkatan suhu di atas 38 derajat saja pun itu sudah bisa mengalami kejang. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa kejang demam itu sendiri terbagi untuk dua jenis ya. Ada yang tipenya sederhana dan ada yang tipenya kompleks. Kalau yang tipenya sederhana itu berada dalam kategori seperti kejang umum ya, artinya seluruh tubuhnya ikut kejang, kemudian tidak lebih dari 15 menit ya, dan kemudian setelah anak kejang kemudian anak menjadi sadar, dan dalam satu kali episode demam itu tidak terjadi pengulangan kejang. Nah, itulah yang berada dalam kategori kejang demam sederhana. Nah, bagaimana dengan kejang demam kompleks? Kejang demam kompleks itu gejalanya kategorinya yang lebih berat dari kejang demam sederhana. Dari sisi durasi waktunya saja, kalau tadi yang sederhana kurang dari 15 menit, nah ini yang kompleks lebih dari 15 menit. Dan kemudian tipe kejangnya, kalau tadi pada yang sederhana terjadi secara umum ya, keseluruhan badannya ikut kejang. Nah, pada kejang demam kompleks terjadi hanya pada sisi tertentu, parsial ya. Kemudian pada satu kali episode demam pada yang jenis kompleks, kejang bisa terjadi secara berulang lebih dari 2 kali. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ketika anak mengalami kejang? Yang harus kita lakukan ketika seorang anak mengalami kejang adalah satu, yang paling utama, jangan pernah panik.
Karena kalau panik itu akan semakin menambah suasana menjadi runyam dan sangat-sangat tidak kondusif dan tidak menyelesaikan masalah. Oke. Nah, kedua apa? Kedua, baringkan atau tempatkan posisi anak pada posisi yang aman. Jangan sampai dia berada dalam posisi yang tidak aman. Pindahkan ke posisi yang aman, baringkan, dan kemudian letakkan di atas dasar yang datar dan keras. Jangan sekali-sekali berikan bantal, karena nanti akan membuat anak menjadi tertekuk kepalanya. Ya. Kemudian jika anak tersebut sedang pada saat kejang, sedang makan, maka kalau bisa ambil makanan-makanan tersebut. Karena yang kita khawatirkan, anak akan mengalami yang namanya aspirasi. Ya, makanan-makanan yang berada di dalam mulutnya tersebut itu akan masuk ke dalam paru-paru karena gerakan-gerakan kejangnya itu tadi. Oke. Nah, kemudian sebagai tenaga kesehatan, apa yang harus kita berikan? Yang harus kita berikan pada saat itu juga adalah memberikan obat diazepam yang diberikan melalui rektal ya atau anus secara suppositoria ya. Kita berikan jika berat badan anak di bawah 12 kilo, kita bisa berikan diazepam suppositoria dengan dosis 5 mg. Tetapi jika anak berada dalam berat badan di atas 12 kilo, kita bisa berikan diazepam tersebut dengan dosis 10 mg. Oke. Nah, hati-hati, ingat bahwa tempatkan anak berada dalam posisi yang aman. Oke. Nah, seandainya setelah kita berikan obat tersebut, tetapi kemudian anak tetap mengalami kejang tetap berlanjut, nah obat diazepam tersebut bisa kita ulangi lagi pemberiannya dalam jarak 5 menit. Oke. Nah, kemudian kita observasi sambil kita menyiapkan kemungkinan-kemungkinan seandainya anak tersebut masih berlanjut lagi kejangnya, maka kita harus menyiapkan peralatan untuk menginfus ya, jalur intravena. Nah, kemudian jika anak masih kejang juga, kita harus memberikan infus jalur intravena dan kemudian kita berikan diazepam secara intravena ya dengan dosis 0,3 mg per kilogram berat badan. Nah, apakah perlu diencerkan, Dok? Sebetulnya tidak perlu diencerkan. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika melakukan penyuntikan diazepam secara intravena, kita harus menyuntikkannya secara perlahan. Ya, kita bolusnya secara pelan-pelan. Oke. Baik, lakukan dengan benar agar pasien Anda menjadi tidak kejang lagi dan berada dalam kondisi aman. Oke.